Nah. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada kendala wifi-nya mati. Oke. Kesempatan kali ini kita akan belajar kelas Forex part 2. Judulnya itu tentang bentar, berapa lagi nih? Oke, judulnya adalah em, panen cuan saat Ramadan. Nah, mungkin buat sobat traders yang sudah tadi masuk di grup itu ya, saya sudah sampaikan bahwasannya ini market sedang membuat higher high, higher low dan boleh buy di area 59 sampai 62 itu area buy dengan SL-nya 1954, bisa diturunin lagi sampai dengan persentase kerugian dari modalnya itu berapa. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin saya sapa-sapa dulu ya. Halo semuanya teman-teman. Salam kenal, saya Devan yang belum jadi member di Dimex. Salam kenal, saya Devan, salah satu pelanggan STD di Dimex Jakarta. Untuk Pak Riki, halo Bapak, The Pipot. Oke, kelas hari ini adalah panen cuan saat Ramadan. Sebetulnya ini saya akan membahas mengenai intisarinya ya dari kelas forex ini atau dari cara panen profitnya ini menggunakan dua tools atau dua cara, dua metode, yaitu support resisten dan menggunakan Fibonacci ekspansi dan retracement. Oke, yang pertama. Sudah jelas ya teman-teman ya? Oke, yang pertama adalah tentukan SNR kuat. 4 kriteria untuk menentukan support dan resisten. Nah, support resisten ini teman-teman sebetulnya adalah salah satu cara atau metode yang sangat harus kita pelajari, yang dimana support resisten ini adalah kunci kita bisa belajar atau kita bisa menentukan suatu price action. Jadi kita harus belajar dulu nih cara menentukan support dan resisten. Nah, di sini saya membuat 4 kriteria untuk menentukan support dan resisten. Yang pertama adalah tinggi dan rendah. Yang kedua ada banyak pantulan yang sama. Yang ketiga ada drastis atau pembalikan arah yang tajam. Yang keempat adalah baru atau support resisten yang baru terbuat. Kita bahas ke tinggi dan rendah. Oke, kita akan masuk yang pertama. Nah, sudah terlihat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan gambarnya kira-kira sudah ada di situ. Kalau nggak ada nanti bilang aja ya. Nah, di sini yang pertama adalah tadi apa namanya? Mana tadi? Tinggi dan rendah, maksudnya adalah swing high dan swing low. Contohnya seperti ini, kita akan menentukan area support resisten yang paling tinggi, yang paling besar. Contohnya di sini ada swing high dan swing low ya, yang di mana kita sudah menentukan nih area besarnya boleh di time frame daily ataupun time frame H4. Saya biasanya menggunakan untuk melihat atau mencari support resisten yang besar itu di time frame daily teman-teman. Nah, di sini ada swing high dan ini swing low. Ini adalah support resisten kuatnya teman-teman, yang dimana di sini adalah salah satu support yang jika dia ditembus maka potensi untuk penurunan atau kenaikannya sangatlah tinggi. Jadi kita harus menentukan dulu nih dari swing high dan swing low-nya. Contohnya lagi yang di sini juga bisa swing high, swing low. Sebentar. Nah, ini
Nah, ini juga bisa tadi ya. Pokoknya ini juga bisa buat dipakai support resisten. Nah, pokoknya ada swing high dan swing low. Itu adalah salah satu support resisten kuat, teman-teman. Yang kedua adalah, bentar, ini aduh saya jadi agak sedikit kaku. Yang kedua adalah banyak pantulan yang sama. Nah, support resisten itu memang kita kan sudah tahu nih menentukan harga batasan bawah dan harga batasan atas. Gambar gedenya belum tampil ya. Oke, kita mulai lagi dari awal ya. Sorry. Yang tadi yang pertama itu adalah ini swing high dan swing low. Nah, sudah kelihatan ya Pak Riki ya? Sudah ada ya? Nah, ini teman-teman saya lihat dari time frame daily. Karena kenapa saya di time frame daily? Karena kan daily itu kan adalah salah satu time frame yang dimana itu harian. Pasti bakal ada ketemu harian itu close-nya hari ini dan kita akan membuat suatu chart baru di hari besok. Beda dengan time frame H4. H4 itu kan per jam atau di H1 itu per jam, tapi bukan harian. Sedangkan dari kita itu kan hidup itu kan 24 jam dalam satu hari. Jadi saya menggunakan daily itu untuk menggunakan support resisten kuatnya. Di sini ada swing high yang dimana adalah area resistennya, resisten kuatnya, dan di sini adalah swing low, area batasan bawah yang kuatnya. Kalau misalkan kita sudah membuat dan menandai area support resistennya, ini juga bisa dibilang namanya supply and demand. Di sini adalah demand zone dan di sini adalah supply-nya. Oke, sudah kelihatan ya. Yang kedua itu banyak pantulan yang sama. Maksudnya itu apa? Namanya support resisten yang dikategorikannya kuat itu adalah biasanya itu berdasarkan yang pernah terjadi sebelumnya dan pantulan itu sama. Saya kasih contoh lagi, teman-teman. Sebentar. Sebetulnya ini enaknya kita ketemu yang langsung ya. Jadi biar setahunya enak. Nah, di sini banyak pantulan yang sama. Contohnya, ini saya sudah buatkan ya, 1, 2, 3. Yang di bawah sini, teman-teman. Kalau misalkan nggak ada gambarnya, bilang aja ya. Soalnya lagi nggak benar ini ya. 1, 2, 3. Nah, ini banyak pantulan yang sama. Yang gimana? Ini juga kalau misalkan banyak pantulan yang sama, itu bisa menandakan adalah triple top atau triple bottom dan lain sebagainya menggunakan pola pattern gitu. Nah, contohnya lagi mana yang banyak pantulan yang sama? Di sini juga sama nih. 1, 2. Nah, jadi kalau misalkan dia di sini bikin 3 lagi, ini adalah salah satu support resisten yang kuat juga. Di sini kita sudah ketemu supply-nya dan di sini demand-nya. Dan juga kan sebenarnya support resisten itu adalah batasan bawah, yang dimana tidak selalu harga atau pasar itu akan menyentuh suatu supply besarnya ataupun demand besarnya. Makanya kita harus belajar dulu ada namanya supply and demand yang benar-benar kuat atau strong resist dan strong support, dan juga ada support resisten yang kecil-kecil. Yang ini juga harus kita pelajari dan kuasai, yang dimana support resisten ini adalah salah satu kuncinya gitu ya. Di sini juga adalah area support resisten. Sekarang di sini adalah area resisten, di sini adalah area support. Oke, resisten, support. Di sini adalah resisten, di sini support. Nah, jelas ya. Jadi yang penting itu kita sudah mengetahui dulu. Yang pertama, kalau pengen yang mengetahui atau cara menentukan support resisten, tentukan dari swing high dan swing low-nya. Kita bisa lihat ada batasan atas yang paling tinggi. Ini adalah swing high-nya menjadi resisten dan swing low-nya adalah di bawah. Ya, yang ada batasannya yang menggunakan swing-nya. Ini untuk ini di pantulan-pantulannya. Oke, jelas ya. Nanti kalau nggak jelas kita belajar lagi karena takutnya rancu. Poinnya support resisten itu kita bisa ketahui juga dari pantulan-pantulan yang sudah terjadi. Kenapa? Karena berarti kalau misalkan ada pantulan, ada rejection yang dimana dia tidak bisa menempuh atau melebihi garis yang sudah ditentukan dari support yang sebelumnya. Seperti itu. Oke, sebentar. Yang ketiga, drastis atau pembalikan arah yang tajam. Nah, pembalikan arah yang tajam ini kita bisa lihat kan
Ini kalau harusnya bisa 2 tapi nggak bisa di sini. Nah, saya sudah buat juga teman-teman contohnya pembalikan arah yang tajam. Nah, yang pertama tadi saya sudah sampaikan swing high dan swing low itu adalah support resistennya. Dan juga ada banyak pantulan-pantulan yang tadi saya bilang di bawah ini 1, 2, 3. Dan dia dengan sama rata itu ada namanya supportnya juga, atau bisa dibilang triple top kah, atau triple bottom kah, atau double top kah, atau double bottom. Itu adalah pantulan-pantulan. Sekarang adalah drastis. Contohnya ini. Dia habis dari atas, dari swing high-nya turun sampai ke swing low. Oke, dari swing low dia sudah membentuk yang namanya area dari candlestick-nya. Sifat candle-nya dia bikin engulfing 1. Nah, dia naik ke atas dan potensinya seharusnya dia itu naik sampai ke swing high-nya lagi. Oke, tapi karena di sini karena dari swing high ke swing low itu membuat yang namanya lower high, lower low, ada higher high, higher low, dan lower high, lower low. Kalau lagi trennya turun berarti lower high, lower low. Oke, trennya turun lower high, lower low. Kalau misalkan trennya naik higher high, higher low. Nah, di sini dia membuat yang namanya lower high. Lower high ini bisa kita jadikan asumsi menjadi suatu support resisten. Kalau misalkan dia udah nyentuh dari bawah, maka ini adalah area resistennya. Oke. Nah, makanya ketika dia dari swing low, naiklah dia sampai ke area resistennya ini. Udah penaikan, langsung turun lagi, dan sebetulnya kita bisa menandakan bahwasannya di sini harus menyentuh lagi ke area swing high-nya atau resisten kuatnya. Tetapi namanya support resisten itu tidak selalu yang saya sampaikan akan menyentuh nanti saya bahas ya Bapak ya. Belum kelihatan ya? Aduh, ini nah, ini pantulan drastis ya. Bentar. Nah, udah kelihatan? Pantulan drastis itu sebetulnya bahasa sederhananya itu dia membuat suatu pola baru atau membuat suatu resisten baru yang dari harga yang pernah terjadi sebelumnya, teman Bapak. Jadi tadi saya bilang kan dari swing high dan swing low-nya itu atau lower high lower low-nya itu dia membuat suatu lower high lower low, dari swing high ke swing low membuatlah namanya lower high lower low. Nah, dari lower high lower low ini kita bisa menentukan area support resistennya. Kalau lagi lower low atau lower high, kita bisa tarik dari resistennya. Contoh ini yang sudah saya buat. Dari dia turun, bikinlah dia area resisten baru. Nah, ini bisa kita buat resisten. Kenapa? Karena di sini ada lower high. Lower high ini akan menjadi asumsi resisten dari resisten baru ini, atau resisten yang menjadi drastis ini yang tiba-tiba datang itu sendiri. Ada. Ya, oke, maaf. Nah, teman-teman, ini teman-teman harus benar-benar pelajari dengan matang ya. Sebetulnya support resisten ini adalah kunci buat kita bisa belajar trading sebetulnya. Kadang kalau misalkan kita tidak bisa menentukan area support resisten yang baik dan betul, itu biasanya psikologisnya akan terganggu gitu, cepat terganggu karena ternyata yang sudah kita buat itu terus-terusan ke breakout gitu. Nah, di sini ada drastis ya, yang dimana dia udah swing high ke swing low, terus dia membikinlah namanya resisten baru dari lower high-nya sebelumnya. Oke, paham? Ingat, yang pertama tadi kita bisa menentukan support resisten adalah dari swing high, dan swing low. Yang kedua dari banyaknya pantulan. Banyaknya pantulan. Bisa dari sini 1, 2, 3. Oke, tariklah kita dari sini. Set resisten. Yang ketiga adalah dari drastis. Maksudnya adalah
penurunan atau kenaikan secara drastis, tetapi itu juga dilakukan dari lower high sebelumnya ataupun higher high sebelumnya. Nah, di sini contohnya, dia di sini sudah ada pembalikan, atau dari dia lower high pembalikan turun lagi ke bawah. Nah, di sini kita bisa menjadikan dia batasan atasnya atau resisten. Nah, ketika dia menyentuh ke atas ini, dia balik lagi ke bawah. Itu dari ketiga. Oke. Ya, ini belum on tadi, maaf. Nah, itu yang ketiga. Sekarang yang terakhir dari cara menentukan support resisten kuat, yaitu baru. Maksudnya adalah support resisten yang baru terbuat. Oke, support resisten yang baru terbuat, ini kita kasih contoh. Maaf ya, jadi kita diulang-ulang dan tempatnya pindah-pindah. Bentar. Nah, nggak ada ya. Ini adalah support resisten baru yang sedang terjadi. Nah, tadi kan kita udah kita bahas lagi. Yang pertama, kita bisa menentukan support resisten dari swing high dan swing low, dari batasan atas, batasan bawah yang paling kuat. Nah, contoh yang pertama, kalau misalkan swing high-nya dia ke breakout, tadi saya sudah sampaikan, maka akan melanjutkan kenaikan dengan yang tinggi. Sekarang di time frame daily, swing high-nya dia itu ke breakout di sini kan. Makanya dia melanjutkan kenaikan sampai ke area resisten terbarunya, pembuatan resisten terbarunya. Lalu dia turun ke bawah lagi, membuat suatu support. Dan ternyata ini namanya adalah RBS. Oke, RBS. Resisten becoming support. Yang tadinya swing high ini adalah resisten, karena ke breakout dia jadi support. Makanya resisten becoming support. Dan dia membuat namanya resisten baru. Turunlah dia, menjadilah support ini. Tadinya dia swing high ini menjadi resisten, maka dia menjadi support. Oke, masuk ya. Nah, di sini adalah area supportnya. Dan ini adalah area support kuat, yang dimana kalau misalkan area ini ke breakout, maka dia akan melanjutkan penurunan lagi sampai terdekatnya adalah di sini, pantulan ketiga. Nah, ini di sini bisa menjadi area supportnya. Yang kedua tadi banyak pantulan udah saya sampaikan. Yang ketiga penurunan itu secara drastis atau kenaikan secara drastis dari naik dia tiba-tiba turun membuat resisten kecil. Yang ketiga, yang keempat ini adalah support resisten baru dibuat dari resisten yang baru. Contohnya ini. Nah, contohnya yang ini. Ini kan baru ya, di sini kan belum ada. Nah, di sini kita bisa buat jadi namanya support resisten. Nah, kita bakal fokus ke sini dulu, teman-teman. Kita kan ini time frame daily ya. Ketika teman-teman sudah membuat area resisten supportnya dari time frame daily, di sini juga adalah area support resistennya. Kita pindahkanlah ke time frame H4 atau H1, tergantung teman-teman itu mainnya swing trade ataupun dari intraday ataupun scalpingan. Teman-teman belajar dulu semuanya, kuasai satu yang teman-teman sukai. Kalau saya memang scalpingan dan juga kadang main swing. Kadang saya 1 minggu tuh nggak saya lepas. Ini adalah batasan atas, batasan bawah yang harus kita fokusin dulu. Kenapa? Karena terdekatnya sekarang. Secara teknikalnya, dia ini akan mencoba ke harga sini, teman-teman. Nah, ke sini. Oke. Nah, berarti di sini ada area resistennya. Kenapa? Karena di sini ada area resisten. Kenapa saya bisa bilang ini area resisten? Karena ada pantulan-pantulan yang terjadi sebelumnya yang membuat dia menjadi area resisten yang baru. Itu, oke. Ini untuk di cara menentukan support resisten kuat. Oke, sebentar. Selagi kita akan menuju ke Fibonacci-nya untuk menentukan price action-nya, kita akan lihat dulu beberapa pertanyaan. Gambar gedenya belum tampil. Ya, tadi belum tampil ya, Bapak Pak Justinus. Apakah menentukan SNR itu harus berpasangan? Artinya kalau menentukan sebuah support harus menentukan resistennya juga. Tidak boleh supportnya saja ataupun resistennya saja. Ya, sebetulnya kan itu kan sudah berpasangan ya Pak ya. Kayak supply and demand aja, masa iya kita menentukan supply-nya, tapi kita tidak menentukan demand-nya gitu. Atau tidak, kita sudah menentukan support-nya, tapi kita tidak bisa menentukan resistennya. Menurut saya itu tidak masuk gitu. Karena memang itu sudah pasangannya seperti itu. Jadi ya wajib harus kita menentukan area resistennya. Gitu ya Pak. Oke, sekarang kita pembahasan yang kedua.
Dan ini salah satu yang penting teman-teman. Saya itu kalau misalkan menentukan price action biasanya menggunakan Fibonacci ekspansi. Nah, menentukan price action menggunakan Fibonacci retracement dan expansion. Yang pertama kita bisa menggunakan retracement untuk mencari area koreksi terbaik suatu harga. Yang kedua ada Fibonacci ekspansi mengetahui target suatu harga. Sekarang kita langsung aja teman-teman masuk ke pair-nya. Sebentar. Jadi biar kita langsung praktek ya. Karena memang di Fibonacci ini kalau kita jelaskan secara teorinya agak sedikit ribet. Nah, mungkin kalau misalkan yang tadi pagi teman-teman sudah ikut webinar sama saya udah bilang ya bahwasannya ini sudah membuat higher high dan higher low. Di sini sudah higher high, higher low, higher high, higher low. Dan biasanya dia tuh harus membuat 3 higher high atau 3 higher low. Nah, di sini tadi pagi saya udah bilang boleh area buy 1959 sampai 1962 dengan target profitnya boleh 1970 atau kita bisa targetkan profitnya itu di 1980. Kenapa saya bilang 1980? Ini udah saya buat ya, dan di sini dia sudah menyentuh di area 1999 tadi bahkan ke 58, SL saya di 54 dan sekarang lagi running profit. Kita kasih pembuktian dulu teman-teman. Semuanya harus dengan pembuktian. Oke, udah running profit. Di grup pun udah running profit ya teman-teman. Kita pakai yang jalan yang ini dulu. Ini udah saya buat. Nah, sekarang cara menentukan menggunakan Fibonacci retracement. Kita hapus semua dulu ya. Yang pertama tadi kita menggunakan Fibonacci retracement untuk mengetahui harga terbaik dalam koreksian untuk kita menentukan price action. Kita tinggal tarik aja dari swingnya, jadi swing low ke swing high. Ketemulah, ternyata 59 ini adalah area Fibonacci 618 atau area golden ratio. Dan salah satu metode boom scalping express yang saya pakai adalah menggunakan Fibonacci 618 untuk melakukan ambil posisi teman-teman. Nah ya, ternyata dia itu adalah area 1959 itu adalah 19 area golden ratio-nya. Nah, ketika teman-teman kayak tadi saya sudah menggunakan higher high, higher low, saya pun itu berdasarkan dari Fibonacci. Oke, kita tunjukkan lagi. Nah, ini itu saya menggunakan Fibonacci dari sini ke sini, teman-teman. Nah, jadi kadang ketika teman-teman tuh nanya nih, contoh, kenapa bisa membentuk tadi kan belum ada grafik-grafik yang ini ya, belum ada grafik yang di sini tuh tadi itu baru ada di sini, dia baru penurunan sampai sini. Kenapa saya bisa menentukan areanya di sini? Kenapa ada di sini? Karena ini adalah area Fibonacci 050. Nih, saya tandaikan 992. Area Fibonacci 050, sorry. Dan terendahnya adalah 1999 dari Fibonacci 612. Oke. Nah, sorry, ya 612. Yang di 999, nah di sini. Ini adalah area golden ratio. Sekarang, cara menentukan target profit kita gimana? Kita menggunakan Fibonacci ekspansi. Ingat ya, retracement untuk mengetahui suatu koreksi harganya terbaik dia bakal kemana. Yang kedua adalah ekspansi. Ekspansi itu untuk mengetahui target kenaikan dia itu sampai mana. Nah, kita tarik lagi dari high low-nya. Oke, dari swing low-nya ke swing high. Dan koreksiannya, tadi kita sudah tahu koreksiannya itu sampai 1999. Nah, 618-nya teman-teman, 618-nya dari kalau misalkan 1999 ini adalah tadi saya sudah sampaikan 0618, maka kenaikannya dia ke 1618 adalah 2001. Nah, di sini. Oke, ini terjauhnya teman-teman ya. Dan udah saya bilang juga mungkin ke sobat traders yang saya kirim-kirim ya, bahwasannya kalau dia udah nge-breakout area 2003, maka kenaikannya sampai ke 2000
2033, cuma di sini 2027. Pokoknya areanya itu 2027 sampai 2033. Nah, terdekatnya mana? 1985. Kenapa 1985? Karena ini adalah satu. Kan kalau Fibonacci itu kan 1, 0,786, 0,618, 0,5, 0,382, 0,236 sampai 0. Nah, area satunya itu di 185, 1985. Maka ini bisa menjadi acuan kita untuk menjadi target profitnya. Berarti kalau misalkan di situ, di sini adalah higher high ketiganya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi gampang, kita udah tahu nih arah-arahnya. Kalau misalkan secara teknikal ya, sebetulnya balik lagi teman-teman, ketika kita menggunakan teknikal itu bakal kebantah sama news-news yang sedang terjadi gitu. Jadi sehebat apapun kita punya teknikal, kalau misalkan lagi ada berita yang besar ya, pasti bakal kalah juga kalau menurut saya pribadi. Oke, mungkin itu aja yang dibahas ya teman-teman. Jadi pembahasannya itu adalah cara menentukan support resisten kuat, ada tinggi dan rendah atau swing high ke swing low, terus banyak pantulan yang sama juga itu bisa menjadi acuan untuk kita menentukan support resisten, ada drastis atau pembalikan arah yang tajam juga itu bisa menjadi support resisten, dan support resisten yang baru terbuat itu juga menjadi potensi untuk kita menentukan support resisten. Yang kedua tadi menentukan price action menggunakan Fibonacci, retracement, dan expansion. Ingat, Fibonacci retracement itu untuk mengetahui suatu koreksi harga terbaiknya. Nah, ketika kita sudah mengetahui harga terbaiknya itu di 618, kita gunakanlah Fibonacci ekspansi untuk mengetahui atau untuk mencari target profitnya kita. Menggunakan juga Fibonacci. Kenapa sih Fibonacci ini kita gunakan terus? Karena Fibonacci ini dari zaman dulu, dari zaman dahulu kala yang sudah dibuat oleh penemunya sendiri, memang area-area tersebut itu adalah area-area potensial untuk dia melanjutkan kenaikan atau penurunan ke harga yang sudah digunakan Fibonacci tersebut sendiri. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman pembahasannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak mengerti, boleh ditanyakan langsung sama saya, boleh japri ataupun boleh ke kantor langsung, itu kita bisa belajar bareng-bareng. Tapi poinnya di sini teman-teman belajar dulu support resisten itu benar-benar penting banget. Ketika teman-teman sudah belajar support resisten, juga nanti belajar juga psikologisnya, ini juga sangat penting, dan belajar money management. Karena karena saya pun sendiri kadang money management saya masih belum benar. Karena saya merasa saya yakin dengan analisa saya kadang menggunakan money management saya semaunya saya, yang mengakibatkan saya pernah loss besar juga dulu. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Mungkin ada yang belum paham sama apa yang saya sampaikan, teman-teman. Boleh ditanyakan? Kita waktu sampai jam 3, masih ada waktu 20 menit lagi. Pak Julius, boleh? Silakan tanya lagi, Bapak. Pak Justinus ya, Pak Justinus, boleh tanyakan, Bapak. Sekarang harga emasnya di 1962. Iya, saya tanya aja. Tadi kalau yang garis terjauhnya itu yang dari Fibonacci kita tentukan sebagai TP ya. Berarti kita menentukan SL-nya dari situ ya, Pak. Misalnya mau 1:1 gitu, kita temukan TP-nya dulu berarti. Atau Iya. bersamaan ya. Maaf Bapak, ini Bapak siapa? Saya Justinus, Pak. Oh, Pak Justinus. Tadi saya nggak pakai mic, Bapak boleh diulang Kak, pertanyaannya? Tadi kan yang dijelaskan pakai Fibonacci itu untuk menentukan Iya. TP terjauhnya ya. Itu Iya. kita berarti menentukan SL-nya setelahnya itu ya. Biasanya gini Pak, kalau misalkan saya itu biasanya kalau menentukan SL itu ya, kadang toleransi, contoh ya, kita balik lagi ke share screen pair-nya. Nah, di sini udah kelihatan ya. Jadi kan saya udah bilang bahwasannya boleh area buy itu 1959 sampai 1962. Dan target SL saya adalah 1954. Kenapa? Karena gini, area Fibonacci-nya kita udah tahu nih bahwasannya 1959 adalah area Fibonacci-nya di 618. Maka kalau misalkan dia ke breakout area 618 di 1959-nya, maka toleransi, ini yang saya ketahui hanya di SL/USD ya. Mungkin kalau di pair yang lain saya belum terlalu memahami karena saya memang spesialis gold dari tahun 2019 yang saya cintai ini. Saya itu biasanya toleransi di emas ini 7 poin Pak.
Contoh 59 dikurang 7 sama dengan 52. Makanya saya pasang SL di 1954. Nah, makanya, tapi sebetulnya secara money management, itu SL itu dihitung dari persentase kerugian yang Bapak sudah siapkan. Contohnya dengan modal 100 juta atau dengan modal 50 juta, katakanlah Bapak pengen ruginya cuma 2% dari modal. Berarti kan yang harus dihitung adalah dari lotnya. Contoh, kalau Bapak menggunakan 100 juta dan Bapak ruginya pengen cuma 2 juta, menggunakan 0,3, berarti berapa poin tuh? Dari 1959 misalkan buy. Kalau 9 poin itu kan kita menggunakan 0,2 itu sama dengan berapa tuh? 2 juta ya. 2 juta kalau dia 10 poin, kalau 0,2. Berarti ya itu 9 poin itu Pak. Kita katakan 0,3 boleh 9 poin. Berarti Bapak boleh pasang SL 1950. Kalau dari persentase kerugian menggunakan modal Pak ya, bukan dari tipsnya. Itu tinggal dari Bapaknya aja sih Pak kalau menurut saya. Jadi SL itu sebetulnya kita sendiri Pak yang bisa menentukan. Itu ya kalau dari saya pribadi. Itu Pak Justinus. Oke, ya baik. Ya, paham ya Pak ya? Makasih. Ya, enggak apa-apa. Ya, jadi SL-nya kayak gitu. Jadi kalau saya itu kadang kalau secara teknikalnya SL itu biasanya bakal dikasih toleransi. Contohnya ketika dia nge-breakout area Fibonacci-nya, maka kita toleransi 7 sampai 5 poin untuk DXY USD. Kalau di GBP atau dari pair forex itu biasanya 50 pips biasanya. Sorry, ya 50 sampai 100 pips lah bahkan kalau di forex itu ya. Jadi tergantung lah. Ada yang menggunakan poin untuk SL-nya, ada juga yang menggunakan persentase kerugian. Itu dihitung. Contohnya yang tadi saya sampaikan, 100 juta menggunakan 0,3 atau 0,2 lebih gampangnya. Bapak pengennya ruginya cuma 2 juta, berarti kalau 0,1, Bapak SL-nya 10 poin, 1 juta. Kalau misalkan 2 juta, 20 poin. 0,2 berarti SL Bapak 10 poin. Berarti Bapak pasang sell at buy 1959, maka SL-nya di 1949. 10 poin menggunakan 0,2 sama dengan 2 juta. Nah, seperti itu. Paham Pak ya? Iya, baik Pak. Makasih Pak. Oke, ada lagi mungkin kita bisa belajar bareng-bareng teman-teman ya, karena di sini juga saya masih belajar, saya juga masih mantepin mental saya, psikologi saya dan money management saya, karena so far sebetulnya belajar teknikal itu memang gampang gitu ya, tapi tidak mudah. Jadi trading itu simple, tapi gak gampang gitu. Ngerti maksudnya ya? Jadi sebetulnya kan kita hanya bisa belajar secara teori, kita belajar tentang teknikal itu ya support resistance, supply demand, kita juga belajar ya dari fundamental yang kita pelajarin. Tapi balik lagi tentang mentalnya kita, karena main forex itu kita benar-benar masuk dengan mental yang kuat. Kalau misalkan tidak dengan mental yang kuat, kita udah ngelihat voting besar, kita udah melihat manajemen yang nggak benar, maka mental juga nggak akan benar. Beda dengan dari saham atau mungkin dari deposito, itu ya mentalnya ya nggak se-adrenalin kayak di forex ataupun di cryptocurrency ya. Cryptocurrency juga sama, itu fluktuatifnya gede banget, volatilnya sangat tinggi. Jadi benar-benar mengasah adrenalin mental kita. Dan saya pun sampai sekarang saya masih belajar untuk disiplin dengan money management saya, karena saya pernah rugi lumayan banyak juga, tapi saya tidak menyesali itu, tapi saya mempelajari lagi, karena sebetulnya pada dasarnya trading forex ini adalah salah satu bisnis yang sangat menguntungkan, yang menurut saya melebihi dari saham. Kenapa? Contoh gini, saya punya beberapa klien saya yang dari main di saham dan deposito, dia mengatakan dia modal 1 miliar di saham, perharinya bahkan sampai 3 bulan itu dia profit cuma 90.000 sampai 70.000. Itu untuk di saham. Padahal itu sahamnya saham yang blue chip, yang mungkin dia akan dapetin namanya dividen per tahunnya. Tapi lihat dari forex. Di forex kalau misalkan Bapak atau sobat trader semua menggunakan 1 miliar untuk mendapatkan 1 juta sampai 5 juta per hari, itu gampang banget. Gampang banget. Yang penting kita udah menggunakan SL-nya, kita menggunakan target profitnya, dan nggak usah trading lagi. 5 juta per hari dan 1 miliar itu udah cukup banget sebetulnya. Juga lagi contoh yang nasabah saya, klien saya yang dari luar kota itu, beliau pernah menyampaikan punya deposito itu hampir lebih dari 20 miliar. Dan per tahunnya itu dia dapat bunganya itu cuma 3% sampai 5%. Katakanlah 5%. Contoh kita nggak usah gede-gede 20M, 100 juta. Berarti kan 100 juta, 5% yang 1 tahun itu cuma 5 juta. Bayangkan teman-teman, 1 tahun dapetinnya cuma 5 juta. Sedangkan di trading forex 5 juta itu bisa 2 hari transaksi. 2 hari transaksi atau 1 hari transaksi ketika ada news itu bisa. Bahkan semalam itu dari modalnya 50 juta profitnya 11 juta. Kan itu luar biasa sekali. Itu di trading forex adanya. Jadi memang di trading forex ini ketika teman-teman itu atau sobat trader semua mentalnya udah kuat,
buat mendapatkan profit yang besar itu gampang banget. Cuman balik lagi tentang money manajemennya. Kadang ketika kita sudah ngerasa jago teknikalnya, kita bakal ada rasa sombong, atau ketika kita trading profit terus, kita bakal ada rasa sombong. Itu yang harus kita pelajari dalam psikologisnya. Gitu ya. Mungkin di sini juga boleh ada yang mau cerita-cerita pengalamannya, boleh. Ada. Kita belajar bareng-bareng di sini. Pak Justinus, boleh tanya lagi, Pak. Kita ngobrol, Bapak. Pak Riki, boleh Bapak tanya-tanya, silakan. Kita bahas tentang pivot. Pivot ini saya pernah pelajari juga, Pak Riki. Zaman saya waktu tahun 2019 menggunakan pivot. Yang dimana ring 1, ring 2, support 1, support 2. Cuman saya nggak tahu ya, saya melihat dari Pak Riki ini bagus. Metodenya bagus, Pak. Karena saya udah nggak pakai pivot lagi, tapi ternyata pivot itu bagus juga untuk kita menyeimbangkan psikologis saya. Menurut saya pribadi seperti itu. Karena saya tuh ketika psikologis sudah kena, saya bakal mencari nih alasan ataupun kayak contoh Pak Riki selalu ngasih gambar-gambaran, itu saya selalu baca, Pak. Ternyata sampai sini kena target kenaikannya. Kadang ya begitu. Mungkin lagi mau tanyakan, silakan. New message. Ya. Saya mau nanya, New message. saya mau bertanya, Ustaz. Oke, ada lagi? Jika tidak ada, mungkin kita akan tutup pembahasan kali ini ya mengenai cuan di bulan suci Ramadan. Ingat, teman-teman, sekali lagi